Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Quratul Aini dari Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, mahasiswa semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang paradigma dari mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma. Yang pertama itu ada pengertian paradigma menurut para ahli. Paradigma menurut para ahli dengan mengacu pandangan Gubach 1990 dan Denzin dan Lincoln 1994 dapat disimpulkan paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan asumsi ontologi, epistemologi, dan metodologi, atau dengan kata lain, paradigma adalah sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa itu hakikat realitas, apa hakikat hubungan antara peneliti dan realitas, dan bagaimana cara peneliti mengetahui realitas. Baik, pembahasan yang kedua adalah paradigma dan metodologi penelitian. Di situ ada dua. Yang pertama ada paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat positisme, sedangkan positisme itu sendiri adalah satu aliran filsafat yang menolak unsur metafisik atau teologik dari realitas sosial. Karena penolakannya terdapat unsur metafisis dan teologis. Positivisme kadang-kadang dianggap sebagai sebuah varian dari materialisme. Yang kedua ada paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif atau fenomenologi yang menggunakan tradisi berpikir ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi dan antropologi yang diawali oleh kelompok ahli sosiologi dari mazhab Chicago pada era 1920 sampai 1930. Sebagai landasan epistemologis, landasan berpikir dalam penelitian kualitatif adalah pemikiran Max Weber yang menyatakan bahwa pokok penelitian sosiologi bukan gejala-gejala sosial, tetapi pada makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan yang mendorong wujudnya gejala-gejala sosial tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu adalah perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan pertama yaitu penelitian kuantitatif itu mengukur fakta yang objek setiap fakta atau fenomena yang dijadikan variabel harus dapat diukur. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu mengonstruksi realitas sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Perbedaan yang kedua yaitu penelitian kuantitatif berfokus pada variabel-variabel atau menentukan variabel tersebut berdasarkan hukum sebab akibat atau cara berpikir monotetik, sedangkan penelitian kualitatif itu berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa atau kejadian-kejadian itu sendiri, bukan pada variabel-variabel. Perbedaan yang ketiga yaitu penelitian kuantitatif reliabilitas merupakan kunci karena apabila alat ukur atau instrumen penelitian reliable atau terpercaya, maka akan
berdampak hasil penelitian akurat. Di samping alat ukur harus reliable, dipersyaratkan pula harus valid atau sahih. Sedangkan penelitian kualitatif, keaslian merupakan kunci sehingga dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada usaha untuk memanipulasi situasi maupun setting. Pembahasan yang keempat yaitu kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kerangka berpikir kuantitatif. Memandang bahwa empiris itu dikonstruksikan secara sosial, yakni berdasarkan kesepakatan Lehrburger dan Luhmann 1966. Sementara itu, metode ialah implementasi operasional dari epistemologi. Dalam tradisi penelitian kualitatif, seringkali dua hal tersebut tidak dibedakan secara tegas dan hanya disebut sebagai metode penelitian kualitatif. Jadi jika disebut metode penelitian kualitatif, sebenarnya ini mencakup sungai gua cara pandang atau pemaknaan terhadap empiris yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan kesepakatan subjektif. Yang kedua, kerangka penelitian kuantitatif. Kerangka pemikiran dalam penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Melalui uraian dalam kerangka berpikir, penelitian dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dan dari teori apa variabel itu ditentukan, serta mengapa variabel-variabel itu saja yang diteliti. Pembahasan yang terakhir yaitu kapan memilih pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Yang pertama ada penggunaan metode kuantitatif. Metode kuantitatif itu terutama metode survei dan eksperimen digunakan apabila yang pertama masalah penelitian sudah jelas. Yang kedua, penelitian ingin mendapat informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapat data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang ketiga, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas dan produk tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu penggunaan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan apabila yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. Kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, untuk memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Dan yang terakhir, meneliti sejarah perkembangan. Selanjutnya, ada metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kombinasi digunakan apabila peneliti ingin memperoleh data dan informasi lengkap, valid, yang reliable atau objektif. Dengan menggunakan metode kombinasi, maka kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode kuantitatif maupun kualitatif dapat dieliminir. Secara spesifik, metode kombinasi digunakan apabila pertama, peneliti ingin melengkapi hasil penelitian kuantitatif yang diperkaya dengan data-data kualitatif yang tidak bisa digali dengan metode kuantitatif. Yang kedua, peneliti ingin hasil penelitian kualitatif dapat diberlakukan pada populasi yang lebih luas atau menguji
hipotesis hasil penelitian kualitatif. Yang ketiga, peneliti ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif yang dapat dicari dengan metode kuantitatif dan kualitatif dalam waktu yang sama. Yang keempat, peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat proses dengan metode kualitatif dan penelitian produk dengan metode kuantitatif. Yang kelima, peneliti ingin melakukan penelitian tindakan untuk menentukan tindakan yang diuji secara efektif. Yang keenam, peneliti ingin melakukan penelitian yang dapat menghasilkan produk yang teruji dengan metode R atau the Research and Development. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.